Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananadi Prabowo dari kelas MIPA 3 ingin mempresentasikan titrasi asam basa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang saya akan bahas. 1. Definisi titrasi. 2. Titrasi asam basa. 3. Larutan baku. 4. Jenis titrasi asam basa. 5. Indikator pada titrasi asam basa. Definisi titrasi. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui. Titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan metode menentukan kadar larutan asam dengan zat peniter atau zat yang diletakkan pada buret suatu larutan basa atau penentuan kadar larutan basa dengan zat peniter suatu larutan asam. Titik akhir titrasi adalah kondisi saat terjadi perubahan warna dari indikator yang ditambahkan. Titik akhir titrasi diharapkan mendekati titik ekivalen titrasi, yaitu kondisi di mana larutan asam tepat bereaksi dengan larutan basa. Titrasi asam basa berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 4, yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat, titrasi asam lemah oleh basa kuat, titrasi basa kuat oleh asam lemah, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Larutan baku. Larutan baku primer adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasanya dinyatakan dalam suatu N normalitas atau M molaritas. Contoh larutan H2C2O3, larutan Na2CO3. Baku sekunder. Larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menitrasi dengan larutan standar primer. Contoh larutan NaOH, larutan H2SO4. Jenis-jenis titrasi asam basa. 1. Titrasi asimindetri. Asimindetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa bersifat basa dengan menggunakan baku asam. 2. Titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Indikator titrasi. Indikator asam basa merupakan asam organik lemah dan basa organik lemah yang mempunyai dua warna dalam pH larutan yang berbeda. Pada titrasi asam dengan basa, maka indikator yang digunakan dalam asam gurda merupakan asam yang lebih lemah dan konsentrasinya indikator berada pada tingkat kecil. Pada titrasi asam dengan basa, indikator asam lemah akan bereaksi dengan basa sebagai penitrasi setelah semua asam di titrasi bereaksi dengan basa sebagai menitrasi. Indikator asam basa sebagai HIND mempunyai warna tertentu dan akan berubah bentuk menjadi IND setelah bereaksi dengan basa sebagai penitrasi yang juga akan berubah warna. Jadi indikator yang dipilih untuk titrasi asam basa adalah indikator yang mempunyai kisaran harga pH yang berada pada sekitar harga pH titik ekivalen. Di samping kiri terdapat buret yang diisi dengan larutan NaOH yang akan distandarisasi. Ada Erlenmeyer diisi dengan larutan 25 ml larutan HCl, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator pp 1%. Terima kasih.